para bruder, Bapak Ibu, orang muda serta anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Kalau ada yang bertanya dalam diri kita, selama kita hidup, pernah atau berapa kali kita jatuh cinta? Kira-kira berapa kali? Apakah sekedar soal nanti ketika mendapat pacar lalu hubungan serius lalu dinikahi? Apakah yang dimaksud soal itu saja? Atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan soal kasih atau cinta? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau misalnya kita diminta untuk membuat prioritas, ya urutan-urutan siapa yang nomor 1, 2 dan seterusnya, kira-kira Bapak Ibu menempatkan siapa yang nomor 1? Kira-kira dijawab dalam hati ya. Tapi saya akan menebak ini ya. Sudah dijawab? Jawaban nomor 1, benar tidak yang di atas? Setuju? Nah, saya juga setuju. Nah, nanti baru yang kedua itu sudah mulai bisa dibilang tidak semua sama. Tidak selalu misalnya aku jatuh cinta atau aku mengasihi nomor 1 orang tua. Nomor 2 itu satu Tuhan, lalu nomor 2 orang tua atau istrinya atau suaminya atau mungkin anaknya atau siapapun. Nah, sebenarnya kita seringkali ya dibuat penasaran, lalu juga dibuat seolah-olah bahwa cinta yang total itu harus diurutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena kita terbiasa berhitung, terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya diukur, ya. Lalu kalau disuruh menjelaskan bentuk cinta terhadap Tuhan itu seperti apa, ya. Itu kita akan berpikir keras, apa ya kira-kira? Apakah kita aktif sebagai pengurus di gereja, kemudian aktif di lingkungan, kemudian bertugas kur dan sebagainya, atau sekedar datang ke gereja? Itu sebenarnya adalah pengejawantahan dari hal-hal yang sifatnya kita mencintai Tuhan tadi. Lalu kalau dengan orang tua kita, saudara kita, kemudian dengan suami, istri, anak, atau teman-teman, rekan kerja, atau bahkan mungkin ya orang yang pernah menyakiti kita dan sebagainya. Apakah orang ya, misalnya pengalaman ini, saya pernah misalnya atau diri kita pernah menaruh respek, perhatian ya terhadap seseorang, entah itu nanti soal sayang, cinta, atau mungkin kasih persahabatan dan sebagainya. Lalu ketika orang itu berbuat salah ya, kalau kita mau jujur, pernah mungkin ya kita kecewa lalu seolah-olah menjaga jarak ya, ada gap begitu, lalu disitulah akhirnya persahabatan itu terputus, bisa jadi ya, pengalaman-pengalaman seperti itu bisa jadi. Tetapi yang dulunya kasih perhatian tiba-tiba hilang karena ada suatu kesalahan. Kalau ukuran-ukuran itu yang kita pakai ya, kalau ada seorang sahabat kita ya, atau misalnya keluarga kita disakiti, lalu kita menjaga jarak, bahkan membuang peluang untuk tetap mengasihi, nah itu yang sering terjadi. Padahal namanya cinta itu tidak bisa diubah dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Artinya mengubah situasi yang sebenarnya cinta, sayang, lalu perhatian, diubah menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Nah, inilah yang seringkali menjadi tantangan menjadi orang Katolik. Wah, dulunya ngalor ngidul kesana kemari, cekakakan, ya, piknik bersama, kemudian bercanda, tawa dan sebagainya, best friend lah atau bestie dan sebagainya. Tapi ada suatu hal yang akhirnya membuat hal-hal itu terputus karena suatu kesalahan. Padahal kita harus berpikir, apakah benar diri saya juga tidak pernah buat kesalahan? Nah, ini yang sering terjadi. Sehingga cinta yang tadinya berasal dari Tuhan, yang kita
laksanakan, kita jalani itu seolah-olah harus terhenti begitu. Kalau hal-hal itu selalu ada dalam pemikiran kita, dalam tindakan kita, waduh nanti repot. Repotnya bagaimana? Kalau kita berbuat dosa, kalau kita menggunakan cara itu, kalau misalnya Tuhan tidak mau mengasihi kita lagi, apa yang terjadi? Ya, kalau kita menggunakan hal-hal, kita memutus persahabatan, kasih dan sebagainya, maka dalam keseharian kita selalu ketika pagi, entah mau sekolah, mau bekerja atau melakukan aktivitas, kita sebagai orang Katolik menjadi ciri khas adalah berdoa. Semoga hari ini dengan doanya masing-masing ya, entah yang panjang atau singkat, ingin melakukan sesuatu yang baik, baik untuk Tuhan dan sesama. Tapi ketika prakteknya kan sulit ya, sedikit disenggol ya, mendengar kata-kata sedikit pedas di telinga kita terpancing dan sebagainya. Nah, ini yang justru membuat peran roh itu menjadi Roh Kudus ya, yang hadir di antara kita. Itu juga berat nanti, karena kita juga harus ada bentuk kerjasama, keterbukaan. Jadi kalau kita melihat Yesus ya, Yesus dengan Allah, Roh Kudus itu kan sebenarnya adalah satu tapi dengan 3 pribadi. Nah, di situ yang semakin meyakinkan kita bahwa Yesus itu benar-benar sebagai Tuhan, tapi juga Dia adalah Allah Bapa sendiri, dan Roh itu adalah apa? Kalau kita ingat ya, dalam kitab suci ada begitu banyak orang suci atau nabi. Tapi pernah Bapak Ibu menemukan seorang nabi berani bahwa sabda yang dia buat, artinya dia wartakan, apakah itu dari dirinya? Para nabi mewartakan Allah bukan dari dirinya, tapi memang Allah yang meminta, menjadi perpanjangan mulutnya, lidahnya. Sedangkan Yesus jelas, Dia berani ya mau mengatakan bahwa firman ini berasal dari diriku. Artinya apa? Kalau seorang nabi tidak berani bahwa itu berasal dari Allah yang meminta dia menjadi seorang penubuat, seorang yang mewartakan kasih Allah. Sedangkan Yesus dengan jelas, perintahku, kemudian sabdaku, ya, ku berarti dirinya. Nah, nanti hubungannya dia dengan Allah Bapa seperti yang dimaksud dalam bacaan pertama, kedua, kemudian Injil, menggunakan kata kami. Ya, kami itu berarti kan lebih dari satu. Nah, itu berarti nabi pun atau mungkin tokoh-tokoh suci ya, keyakinan di dunia kan ada banyak sekali, ada ribuan ya, entah agama atau keyakinan, tapi tidak pernah kita mendengar ya yang menjamin bahwa menggunakan kata kami ya. Aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus menggunakan kata kami ya, secara spesifik dalam Injil Yohanes. Nah, ini menjadi perpaduan yang utuh. Kata kami itu berarti bersatu begitu. Maka kalau dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih, di situ kita melihat bahwa suami, istri, kemudian anak atau orang tua atau yang lain-lain, kita hidup tidak bisa terpisah satu sama lain, ya. Harus selalu akan butuh penolong yang lain. Sama halnya ketika Tuhan Allah menjanjikan Roh Kudus. Nah, dan Roh ini ya, yang berkarya ini semakin menjelaskan Yesus sebagai Allah sekaligus manusia itu sangat jelas ya. Roh Kudus yang seringkali membuat kita bingung. Disitulah kesatuan Roh ya, itu bekerja untuk Yesus. Ingin menjelaskan, oh Yesus ini, karena hal-hal yang dia menjanjikan bahwa kesucian hidupnya, kemudian karya-karyanya ini ditopang oleh karya Roh. Maka Yesus selalu berdoa juga, dia menjalankan dalam banyak hal melalui tindakan. Dan ini yang semakin meyakinkan kita bahwa cinta yang kita miliki untuk siapapun ya, entah kepada suami istri, keluarga, anak-anak, atau teman-teman, bahkan musuh kita yang sering kita atau kita memiliki semacam kebencian terhadap orang, saya harap ya mengampuni, dan ini yang sulit sekali. Saya pun dalam hal ini belajar untuk mengampuni.
Maka pesan Yesus jelas. Mengampuni ini adalah kunci utama untuk salah satu selamat juga. Kalau kita kebencian kita itu di ubun-ubun sini terhadap orang yang menyakiti kita, ya maaf, kita jauh dari rahmat. Kenapa? Kita selalu berdoa, Tuhan ampuni dosaku, bahkan kita mengaku dosa, ya kan? Kita berusaha supaya Tuhan mengampuni saya, tetapi sulit untuk saya mengampuni orang lain. Nah, ini bukan sesuatu yang tidak bisa kalau kita semua berusaha. Sehingga Yesus yang memerintahkan para muridnya untuk lakukan perintahku, laksanakan apa yang aku teladankan. Ini jelas Yesus berbicara tentang kasih. Kasih ya jelas tidak mentolerir yang namanya hal-hal yang di luar kasih. Ya. Sehingga jelas arah kita menjadi orang Katolik, kalau ditanya bukti kita mengasihi Tuhan, apa? Bapak Ibu hari ini ke gereja, dengan tujuan intensi utama adalah berjumpa dengan Tuhan melalui sabda, melalui Ekaristi, melalui tubuh dan darah yang disambut. Bapak Ibu datang entah dengan anaknya, istrinya, suaminya atau seorang diri, Bapak Ibu datang. Itu bukti bahwa Bapak Ibu melepas ego Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal lain selain hari ini datang ke gereja. Meskipun hanya 1 jam sekian menit, tapi itulah bukti bahwa Bapak Ibu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sekeluarga datang ataupun sendirian atau hanya dengan temannya dan sebagainya, itu bukti. Nanti setelah itu baru pulang, maka diutus. Dan itulah yang perlu Bapak Ibu saudara-saudari kita lakukan. Yaitu setelah berjumpa dengan Allah, senang sekali pulang dengan hati senang melakukan perintah-perintah amanat Yesus. Yang jelas berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. Karena kita selalu berusaha, dan percayalah bahwa roh Allah itu ada dalam diri kita, itu jelas. Roh Allah yang tampak dalam diri kita itu menyemangati kita. Maka Bapak Ibu selalu ingat setiap hari Minggu minimal di luar yang misa harian, berusaha untuk datang ke gereja. Karena apa? Ada kerinduan. Kalau tidak ada itu, bukan karena kita ke gereja butuh sesuatu, karena sedang ada masalah mungkin, pengen ini, pengen kerjaan ini dan sebagainya, pengen dapat ini. Pertama-tama bukan soal itu, tapi adalah sebenarnya roh Allah membimbing kita untuk datang selalu ke rumah Tuhan, itu adalah untuk berjumpa dengan Allah. Karena tujuan hidup manusia setelah selesai berziarah di bumi, satu, yaitu hanya berjumpa dengan Allah nanti dalam keabadian. Sehingga kita harus belajar dari hari ini, setiap waktu. Pengalaman masa lalu, kemarin dan sebagainya, itu menjadi bagian untuk hari ini dan nanti menjadi persiapan. Sehingga jangan lupa untuk bahagia, Bapak Ibu. Hari ini bahagia semua? Sungguh-sungguh harus jangan lupa bahagia Kenapa? Karena nanti di surga itu sifatnya, isinya, perasaannya, situasinya mungkin itu semua bahagia. Kalau dari hari ini tidak pernah belajar bahagia, nanti di sana kaget, Kaget, benar. Harus belajar dari sekarang. Maka jangan lupa bahagia hari ini, Bahagia jangan hanya sebentar. Kalau bisa sepanjang hari, 24 jam itu. Tidur pun harus bahagia karena diberi mimpi, Mimpinya mimpi yang indah-indah, baik gitu. Kalau saya senang mimpi kalau dalam tidur, Kalau enggak itu enggak ada hiburan seperti gitu, Jadi baik Bapak Ibu, bahwa dalam keadaan istirahat pun kita diberi kebahagiaan, yaitu bangun, saya masih hidup, begitu. Artinya masih diberi kesempatan untuk selalu memuji Tuhan, selalu untuk bisa bekerja, Itu pesan Yesus hari ini jelas, kan? Aku dan Bapa adalah satu, maka turuti perintahku. Yaitu perintah apa? Perintah kasih. Sederhana sekali perintah Yesus itu, tidak neko-neko, tidak muluk-muluk, tidak rumit, tidak jelimet, Tapi dibutuhkan pengorbanan dan dibutuhkan kemauan untuk mau. Dan itu yang kita usahakan
dan kita percaya bahwa Bapak Ibu semua di sini sudah mulai belajar bahagia, dan kebahagiaan itu nanti akan kita lanjutkan nanti ya. Itu setiap pribadi termasuk saya itu jadwalnya masing-masing nanti ya, kesananya itu beda-beda. Ya, jadi sampai nanti ketemu di sana nanti saja. Sekarang kita belajar bahagianya sekarang di sini, di dunia ini ya. Terus menerus setiap hari melalui kebersamaan, pelayanan, pekerjaan, sekolah, kemudian apa lagi ya. Macam-macam banyak. Bapak Ibu pasti tahu caranya ya. Lebih pintar bahkan ya. Tuhan berkati kita semuanya.